udah boleh, identitas aman, mengeluh sakit punggung udah 3 hari. Oke, keluhannya ini ya, riwayat HP-nya belum diisi itu Laura, isi dulu HP-nya. Gerakan janin udah ada, keluhan pemeriksaan trimester. Oke, boleh. Nah, ibu sudah USG ya 3 kali. Oke, udah aman. PT sebelum nikah, hamil anak pertama 3 tahun setelah PT2. Oke, obatnya konsumsi. Oke, riwayat haid menas selama ini. Oke, udah aman sampai sini ya. Ini anak pertama 2019, hamil ini yang kedua. Oke, masalahnya nggak ada ya. Ginekologi ini kalau bisa bikin narasi. Ini kan ada masa penyakit operasi, tinggal bikin narasinya. Ibu tidak mempunyai penyakit yang berhubungan dengan ginekologi. Nah, cari searching di ChatGPT penyakit ginekologi itu apa aja, seperti apa gitu ya. Riwayat KB, ibu menggunakan kontrasepsi, iya, jenisnya implan, keluhannya tidak ada, lama pemakaian 3 tahun, alasan berhenti ingin punya anak. Tambah lagi satu di sini. Ya, satunya apa tambahnya? Mana dia tuh? Oh, ini nih PDF. Nah, tambah satu lagi, bukan alasan, rencana KB selanjutnya. Setelah alasan berhenti ada rencana KB selanjutnya di sini ya. Ini nggak bisa di-enter soalnya PDF. Oke, terus selanjutnya riwayat penyakit sedang derita, jangan cuma tidak ada. Jelasin kayak tadi, ibu tidak mempunyai riwayat penyakit yang sedang ibu derita, baik penyakit menular maupun tidak menular. Boleh tambahan penyakit seperti yang berhubungan dengan kehamilan, malaria, hipertensi, diabetes, boleh tambahkan di situ ya. Pola nutrisi, nah ini disuruh pakai kotak, kata Bu Sinta? Enggak, kalau nggak disuruh pakai kotak ya udah nggak usah pakai kotak, hilangkan aja kotaknya. Jadi tinggal kalimat sebelum hamil ini pakai underline, selama hamil ini pakai underline langsung. Jenis makanan nasi, lauk pauk, banyaknya berapa kali sehari, pantangan tidak ada, jadi samain kayak ini ya. Minum sebelum hamil 8 gelas, selama hamil, nah samakan ini tuh titik 2 nanya penulisannya. Eliminasi juga sama tadi, sebelum hamil, selama hamil, ke bawah aja. BAB, BAK, selama hamil bagaimana, sebelum hamil gimana gitu ya, dikehendapkan. Masalah tidak ada tuh, jadi pakai titik 2 semuanya sama, selama hamil, sebelum hamilnya pakai underline di sini ya. Oke, terus masalah tidak ada pola tidur, malam 6 jam, siang 1 jam, masalah tidak ada. Pola tidur juga sama, sebelum hamil sama selama hamil, bukan sudah habis melahirkan. Sebelum hamil dan selama hamil. Data sosial udah oke. Lihat penggunaan bahan lain udah. Selanjutnya kesadaran, berat badan selama hamil. Nah, ini kalian sudah perhitungan ya, berapa kenaikan berat badannya. Tulis catatan kecil, peningkatan berat badannya berapa kilogram. Tinggi badan, lila IMT. IMT-nya dalam kategori apa? Nah ini teh 1,5. Di sini sumbernya, kategorinya apa? Normal, obesitas, atau underweight ya, kurus. Itu di sini sumbernya baru. Kalau misalkan nggak bisa cukup di sini, sumbernya di bawah. Kemenkes 2020 ya, di bawah ini, di bawah sama dengan tak dia ngabarisnya sama dengan teh untuk IMT-nya. TTV, nadi, suhu, tekanan darah oke. Kepala putih, cari penglihatan normal, telinga oke. Leher tidak ada pekerjaan tiroid, peninggian karena jugularis, tidak ada pembengkakan. Dada aman, paru-paru normal, vesikular aman, jantung reguler aman. Abdomen TFU 28, Leopold 1, teraba bulat lunak, bokong. Nggak usah pakai bokong di sini. Jadi ya, langsung teraba bulat lunak aja. Teraba bulat lunak, bokongnya hilangkan. Teraba keras semuanya seperti papan, suka boleh ini, karena kalau punggung masih bisa kita prediksi, ada yang memanjang, ada yang kecil. Tapi kalau kepala dengan bokong kadang masih bisa terkecoh kita.
Oke, selanjutnya teraba bagian bulat keras, kepalanya hilangkan dan sudah masuk PAP. Kalau sudah masuk PAP berarti konvergen apa divergen? Divergen. Divergen. Nah, per 5 udah masuk atau belum? Belum. Sesuaikan. Mau belum masuk atau sudah masuk? Atau masuk sebagian kecil. Kalau masuk sebagian kecil boleh konvergen. Ya, kalau sudah masuk berarti kan ini sudah mengindikasikan sebagian besar masuk. Anak keberapa yang tadi Laura? Keduanya. Kalau keduanya belum masuk juga masih aman. Ya. Kalau anak pertama belum masuk PAP, udah kehamilan gede, itu yang nggak aman. Oke. Terus selanjutnya DJJ lah di luar. Auskultasi DJJ, udah DJJ baru TBJ. Ya, kalau belum masuk berarti dikuranginya 12. kurangi 12. Kalau sudah masuk 11. Ini dikuranginya 11. Kan katanya di sini Sudah masuk. konvergen. Kalau konvergen masuk belum? Belum. Itu konsisten di dia. Nah, jadi gue bingung tadi ini 11 atau 12. Ya, oke. Terus jurnal isu in. Nah, ini udah dari mana sumbernya? Gitu. Langsung aja misalkan Kemenkes 2020 atau lihat buku KIA ada nggak penghitungan TBJ? Kalau ada udah buku KIA 2024 gitu. Ya, lebih aman itu mah. Genitalia tidak dilakukan pemeriksaan. Oke, nggak masalah. Ekstremitas kaki, tangan, refleks patella, udim tidak ada. Oke, turgor kurang 1. Kondisi ibunya dehidrasi ya, turgor kulitnya masukin normal atau tidak. Oh, di sini masuknya. Oh, maaf. Oke, kulit, warna sama turgor. Oke, udah. Di sini kita lihat triple eliminasi belum masuk. Ya, masukkan triple eliminasi. Apa aja triple eliminasi? 1. HIV, Sifilis, hepatitis. hepatitis. Ya, ini harus masuk semua. Triple eliminasi. Analisanya G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu. Cukup. Nggak usah tambahan teman-temannya ini kepala. Sampai sini hapus. Ya, jadi sampai 30 minggu. 38 minggu. Dah, cukup sampai sini. Ya, kalau mau menyertakan janin tunggal hidup intrauterin presentasi kepala, berarti di data penunjang di sini masukkan data pemeriksaan USG sama hasil bacanya gimana. Kalau mau tambahin. Ya, kalau misalkan kan kita mah seperti ini, iya ibu mah di puskesmas kan punya USG, dimasukkan hasil USG-nya untuk dipresentasikan, dipertanggungjawabannya ibu bisa baca. Nah, mahasiswa bisa nggak bacanya? Nggak bisa, ya udah gitu. Ya, kecuali ada di situ di buku KIA-nya hasil intervensi dari dokter bagian terendah kepala, misalkan dokter sudah menentukan di hasil USG pasiennya. Oke, boleh masukkan di sini hasil intervensinya dan fotokan hasil USG-nya di lampiran. Tuh, ya harus lengkap karena ini tidak semena-mana janin tunggal. Tuh, karena tidak semua kita nyatakan tunggal ternyata masih ada janin kedua. Tuh, ya. Tuh, selanjutnya pemberitahuan hasil pemeriksaan keadaan ibu baik dan normal, baik aja, nggak usah pakai normal karena normalitas itu tidak bisa diukur dengan keadaan aman atau tidak amannya, ya. Jadi dalam keadaan baik. Ini hasilnya nggak usah evaluasi, ibu mengetahui saja, nggak usah dimasukkan hasil pemeriksaannya, ya. Jadi khusus ibu mengetahui hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, cukup kayak gitu. Memberitahu ibu ketidaknyamanan, jangan dulu konseling di sini mah. Memberitahu ibu, jangan memberikan konseling, memberitahu ibu bahwa ketidaknyamanan yang saat ini dialami ibu seperti nyeri punggung, susah BAB, sering pipis, kesemutan. Tadi BAK aman, tidak ada keluhan. Jadi punggung, susah BAB lancar tadi. Ya. Sering pipis aman, kesemutan ekstremitas nggak ada keluhan. Sesak napas tadi pada saat pemeriksaan dada tidak ada keluhan. Di luar tuh Laura ini benar atau gitu. Dan nyeri punggung yang ibu keluhkan di atas dengan latihan fisik ringan seperti berjalan kaki
atau senam hamil serta disadari dengan pijat pada area punggung, kompres hangat, dan jangan terlalu banyak, kita fokus aja apa intervensi yang mau kita berikan. Misalkan yang ada bisa diatasi dengan yoga prenatal. Tuh, kalau SIPA nanti Nifasnya. di nifas, ibu mengeluhkan ASInya belum keluar. Nah, baru keluarkanlah si pijat oksi, atau SIPA bisa tambahkan untuk pijat oksi ini dari kehamilan. Misalkan ibu anak keberapa yang SIPA? Anak kedua. Yang kedua, ibu mengeluhkan belum ada rangsangan untuk kontraksi uterus. Maka SIPA akan melakukan pijat oksitosin dengan tujuan hormon oksitosin ini bisa mempercepat proses persalinan itu, ya. Ya di situ SIPA masukinnya nanti di persalinan, tapi di kehamilan. Jadi kalau misalkan mau SIPA tambahkan sekarang boleh. Berarti double sama yang senam nifasnya. Enggak, teori itu tetap senam nifas yang di atas mah. Cuman asuhannya. Oh, tambahannya. Hanya di ini aja di sini memberitahu ibu akan dilakukan intervensi pijat oksitosin untuk mempercepat proses persalinan, gitu, merangsang kontraksi uterus supaya ibu lebih cepat untuk bersalin, gitu. Tapi pastikan dulu hasil pemeriksaannya normal, ya. Ini ya, jadi jangan semua dimasukin di sini, khusus fokus aja dengan ketidaknyamanan ibu apa, terus intervensi yang mau kita lakukan apa, ya. Setelah itu memberitahu kepada ibu senam hamil, yaitu apa senam mengenai senam hamil itu apa, itu senam hamil. Gak usah gini, memberitahu ibu bahwa ini apa, keluhan yang ibu rasakan ini dapat diatasi dengan tindakan senam hamil yang dilakukan berapa kali ya selama trimester ketiga. Bukan menganjurkan ibu, tapi mengajak ibu untuk melakukan senam hamil. Karena ini bukan kita ngasih, Bu senam ya, nggak gitu kan, kita ajarkan dulu. Ya, yang pertama kayak gitu. Nah, jadi kita ajarkan dulu ibu untuk senam hamil. Bisa nggak saat ini? Bisa, saat ini untuk senam hamil, sok lakukan. Nggak bisa berarti merencanakan kunjungan ulang untuk dilakukan senam hamil. Tuh, ya. Jadi kunjungan yang pertama belum, yang kedua udah senam, berarti harus ada kunjungan yang ketiga. Kalau misalkan yang pertama bisa, ajarkan ibu senam hamilnya itu dengan yang sederhana, apa yang bisa meringankan sakit punggung ibu saat itu, misalkan dengan gerakan yang mana, yang kenicis atau yang mana yang bisa meringankan gejala sakit punggung ibu. Pilih aja satu gerakan yang senam hamil dan merencanakan ibu untuk kunjungan berikutnya melaksanakan senam hamil secara full. Tuh, evaluasi lah di kunjungan kedua. Ketika kemarin sudah dilakukan gerakan ini dan ibu sudah diajarkan, ibu kan disuruh untuk aplikasikan di rumah. Bagaimana rasanya? Sudah berkurang? Oh, agak berkurang. Berarti kan ada pengaruh tuh senam hamil itu terhadap sakit punggung ibu. Ketika dia ada berkurang, dan lakukanlah senam hamil ini secara full semuanya. Itu yang ada juga ya, yang nifas ya. Terus selanjutnya menganjurkan ibu memenuhi kebutuhan nutrisi. Tanda bahaya, memberitahu ibu tanda bahaya persalinan, tanda bahaya pada proses melahirkan. Tanda bahaya kehamilannya mana? Apa acan meren melahirkan, sesuai aja, nanti bersalin, nipas, bayi, hamil, ya, atau kemana-mana, fokus karena hamil. Untuk segera mempersiapkan persiapan persalinan boleh, tapi tanda bahaya kehamilan. Tadi nutrisi, sekarang makan lagi, jangan double. Kalau bisa dalam satu kali kita memberikan konseling itu sudah termasuk untuk nutrisi, ya. Terus menganjurkan tablet tambah darah. Oke, kontrak waktu pelaksanaan senam hamil serta untuk melakukan kunjungan ulang. Itu bersedia. Nah, selanjutnya yang data kedua. Ini kan udah kita periksa nih full yang awal ya. Yang sini nggak usah pakai identitas, kita nggak nanya lagi ibu namanya siapa, kan enggak. Ya, ini hilang. Yang data identitas ibu ini. Nah, ini ibu ini langsung ke alasan. Alasannya bukan datang, ibu yang datang atau kita yang datang? Kita yang datang. Nah, kita yang datang berarti bukan alasan datang, tapi langsung ke keluhan utama. Ada nggak keluhan ibu? Ibu masih merasakan sakit punggung. Kalau misalkan ibunya belum diintervensi, berarti kan masih sama. Kalau sebelumnya sudah dilakukan intervensi, berarti bagaimana nih? Apakah berkurang intervensi yang kemarin atau masih sama? HPHT berubah nggak?
Enggak. Tapi berubah nggak? Enggak. Yang nggak berubah nggak usah dimasukin lagi. Jadi langsung keluhan, ini hilang ya. Yang ini HPHT TP gerakan ini hilang. Tulisan kita juga nggak berubah, ini Iya. masih sama. Menas juga Iya. enggak kan? Iya. Riwayat ini masih sama Iya. kan? Ginekologi masih sama kan? Sama. Iya, KB juga masih Iya, sama. sama. Iya. Terus di sini pola penyakit juga masih sama kayak di Iya. atas. Iya. Nutrisi. Nutrisi tinggal tanya terakhir makan jam berapa, terakhir minum jam berapa banyak ibu makan dan minum. Ya, eliminasi terakhir BAB jam berapa, terakhir BAK jam berapa. Tanya masalah boleh, makan masalah, minum masalah, BAB BAK masalah, pola tidur juga terakhir tidur berapa lama, terakhir tidur malam, tidur siang, ada masalah tidak, boleh teman ditanyain karena kita lihat riwayat yang terdekat. Kalau yang masih sama jangan. Data sosial masih sama kan? Masih. Ya, nggak mungkin sekarang suami jadi nggak mendukung kan? Oke, hilang. Penggunaan bahan lain masih sama kan? Iya, sama. Hilang ini. Nah, kesadaran masih bisa dikaji. Berat badan, Bisa naik. berat badan saat ini. Oh. Bawa timbangan nggak? Enggak, ke rumah pasiennya udah nggak usah pakai berat badan. Ya, karena nggak ditimbang. Lila diukur Lila untuk mengukur misalkan gampang nih Lila pakai metin sok. Iya. IMT berubah nggak? Kalau ditimbang lagi berubah mungkin. Takutnya IMT nambah. berat badannya kapan? Sebelum hamil Yang atau? sebelum. Oh, iya, nggak Berubah berubah. Enggak. Iya, sebelum hamil. Waduh, tanda-tanda vital memasuk. Kepala yang fokus aja di sini. Mana yang bisa diambil kepala? Bagian matanya aja. Ini yang fokusnya. Konjungtiva, sklera, penglihatan. Aman. Kenapa dipakai yang ini? Anemia ke ibu nak. Iya. Ya, itu. Yang lain bisa dipakai nggak? Nggak juga nggak apa-apa. Kan udah ada tekanan darah untuk memastikan dia hipertensi atau tidak. Nggak usah periksa vena jugularis lagi kan? Itu di leher di sini. Dada langsung aja, mana yang butuh? Paru-paru aja langsung. Kalau misalkan payudaranya berubah enggak, kan nggak mungkin berubah. Asal simetris jadi simetris. Iya. Itu masih sama wae. Kecuali kalau mamanya langsung ke ekspresi. Ada nggak pengeluaran ASI? iya. Langsung ke sini. Boleh. Paru-paru normal tidak, jantung boleh. Abdomen naik, baru diurai deui. Diukur deui pannya. Iya. Dicek deui kalimatnya samain kayak yang di atas, udah masuk atau belum. Masih kena konvergen can masuk tapi sudah masuk PAP. Nah, itu perhatikan. TBJ berubah enggak? Iya. Kalau TFU-nya Naik. berubah, Iya. naik. TFU-nya masih sama, TBJ nggak usah dimasukin. Cek aja. TFU-nya berubah nggak TFU-nya? Oh, masih sama ternyata TFU-nya. Udah nggak usah masukin TBJ. Pada saat nanti sidang, ini nggak TBJ yang dimasukin yang pemeriksaan kedua, soalnya TFU-nya masih sama Bu kayak sebelumnya. Jadi perhitungannya jadi masih sama. Atau kalau enggak, yang kedua tidak usah ada perhitungan. TBJ-nya titik 2 langsung. Kalau Berapa? sama ya. Masih sama. Kenapa tidak dihitung yang kedua? Karena masih sama, hitungnya udah di pemeriksaan yang pertama. DJJ harus ada, ya DJJ dulu ke atas. Genitalia tidak dilakukan ekstremitas. Tadi boleh diperiksa ya, kulit boleh. Data penunjang diperiksa nggak saat ini pas kunjungan ke rumah? Pakai yang dulu ya. Udah tidak dilakukan pemeriksaan penunjang karena cukup yang pertama kemarin. Ya. Oke, itu. Terus selanjutnya analisanya karena tidak ada pemeriksaan USG. Jadi hanya G2P110 usia kehamilan 38 minggu. Beda minggu tuh sih. Aku masih dalam minggu yang sama. Kalau beda minggu berarti menyesuaikan di dianya. Atau sampai ke disamain analisanya semua. Beritahu sampai sama kayak tadi ya. Hasil tidak dimasukkan. Baik saja di sini ya, nggak usah pakai normal. Keluhan yang ibu rasakan nggak usah diulang kalau kalimatnya sama, kecuali untuk mengingatkan. Ya, mengingatkan boleh mengulang kalimat yang sebelumnya. Kalau memberitahu masih sama dengan sebelumnya, kasih tahu deh atau iraha maju-maju kasih tahu ya. Jadi di sini diinformasikannya mengingatkan ibu ketidaknyamanan yang ibu rasakan itu karena faktor apa. Ya,
Terus selanjutnya di sini penyebab keluhan kan tadi sebelumnya apa? Udah ada. Iya. Apa yang sudah kita beritahukan di atas, jangan semua diberitahukan lagi di bawah secara terperinci. Di bawah hanya mengingatkan bahwa keluhan ibu itu karena apa? Sedikit aja. Oh iya. Ya. Terus cara mengatasi keluhannya dengan cara dilakukan senam hamil. Nah, sekarang kontrak waktu ibu, kita akan melakukan senam hamil. Ibu bersedia dan ibu melakukan gerakan apa saja. Sebutin gerakannya, gerakan A, B, C, D, nggak usah. Dengan cara berdiri, Oh, iya. kaki tegak, nggak Nggak usah, nggak Iya. usah. Itu adanya di leaflet nanti di belakang. Oh. Kalian nanti bikin SAP pada Iya. saat sidang hasil. Oh. Di SAP itu baru dijelaskan bagaimana caranya dan lain sebagainya. Tidak ada di penata laksanaan. Ya, di sini masih simpel aja. Tuh, ya. KIE ibu hamil memulai KIE pada ibu hamil sebelum mulai senam hamil. Nah, KIE teh alam berenang konseling kan? Iya. Konselingnya konseling naon atau misalkan memberitahukan ibu cara-caranya apa. Kalau misalkan perlu untuk dijelaskan secara detail dan itu menyangkut keamanan ibu dan bayi, sok boleh. Tapi kalau misalkan memang ada sama aja atau ribet ya, di sini menyampaikannya juga, ya udah langsung memberitahu ibu kita akan melakukan senam hamil, bahwa akan dilakukan senam hamil. Ibu menyetujui melakukan senam hamil dengan gerakan ini dan melakukan evaluasi kepada ibu. Hasilnya ibu bisa mengikuti gerakan senam hamil yang sudah diberikan kepada oleh bidan dan ibu bisa mengaplikasikannya di rumah selama kehamilan. Ya, senam hamil akan dilakukan 1 jam serta pada akhir senam hamil diberikan hipnobirthing. Hipnobirthing yang bersalin hipnobirthing buat hamil. Ya, coba nanti ke Laura tinggal di dia maksudnya kumaha ya hipnobirthing di dia. Ya, terus ini masih sama ya, senam hamil cukup gerakannya apa saja, tidak usah terlalu panjang. Seminggu 2 kali. Kalau bisa dilakukan di rumah tiap hari, sok beritahu ibu apa yang bisa dilakukan. Misalkan yang yoga prenatal karena sakit punggung, yang dianjurkan adalah cat cow gerakannya. Memberitahu ibu caranya seperti apa, melibatkan keluarga dalam proses senamnya, yoganya. Keluarga sudah mengetahui, ibu mengetahui dan bisa mengaplikasikan di rumah. Apabila ibu merasakan keluhan apa sakit punggung tuh ya. Nutrisi di sini bukan menganjurkan lagi, di depan sudah menganjurkan. Selanjutnya adalah mengingatkan. Yang baru-baru menganjurkan, selanjutnya baru mengingatkan. Tanda bahaya trimester 3. Nah, baru hanya di dia tadi tanda persalinan. Ya, di tanda persalinan, tanda-tanda persalinan masih boleh. Tapi kalau tanda bahaya proses melahirkan nggak boleh. Nanti aja di kala 2. Di kala 1 kalau sudah masuk fase persalinan. Kalau di sini ibu dikasih tahu, ibunya makin stres. Ya, yang gitu lahir-lahir bayinya. Ya, persiapan untuk persalinan boleh. Nah, menunjukkan ibu di posisi makan porsi kecil, nutrisi hijikeun sama nutrisi, mengingatkan. Ya, mengingatkan ibu minum tablet tambah darah. Ini yang harus dijelaskan harusnya. Tablet tambah darah. Minumnya harus kapan? Ya, sekarang kan MMS di puskesmas kan? Bukan TTD lagi kan? TTD dan MMS. Iya, kan? dua-duanya. Dengan ibu untuk meminum TTD dan MMS itu dua-duanya akan diminum barengan kan? Berapa kali sehari, boleh diminumnya kapan, tidak boleh diminum kapan, boleh diminum dengan air seperti apa, boleh diminum dengan apa, tidak boleh diminum dengan apa. Ini yang harus lebih terperinci. Ya, karena ibu resiko anemia bisa saja terjadi. Oke, kontrak waktu pelaksanaan senam hamil kembali atau tentang kontrak waktu senam hamil. Senam hamil mau udah dilakukan di rumah ke ibu dengan keluarga yang sudah diajarkan. Kontrak waktunya untuk kunjungan ulang. Ibu teh 38 minggu, berarti berapa lama kunjungan ulangnya? Kalau 38 minggu, 2 minggu. 2 minggu. Nah, berarti kontrak waktu dengan ibu untuk kunjungan ulang berikutnya di 2 minggu kemudian, karena usia kehamilan ibu sudah menginjak 38 minggu, yaitu pada tanggal berapa baru masukin situ. Ibu bersedia untuk kunjungan ulang di tanggal
sekian. Oh. Ya. Oke, ini langsung daftar pustaka. Ke belakangnya ketika kehamilan sertakan ini apa namanya teh, lampiran. Ini Laura udah lampiran belum ya? Senang hamil nggak? Nah ini inform konsen. Sing rapi gak tuh motona untuk gitu. Ya kalau bisa di scan-nya teh Iya. lurus gitu Iya, tentang jika kita teka baca kan juga kieu mah. Ulangi lagi ya. Iya. Ini. Nah, foto ketika sedang melakukan. Nah, ini kunjungan rumah 1. Yang pertama atau jangan kunjungan rumah di puskesmas atuh. Oh, di puskesmas. Oh, Iya, atuh teh puskesmas posyandu rumahnya dua nana kunjungan rumah. iya. Ya teh. Iya. Bisa meren sebelum itu mah sebelum Iya. sidang mah fotonya Iya. nu Iya. di puskesmas. Nah, Iya, ini iya. mah yang di rumah mah yang kunjungan kedua. Oh. Yang sebelum senam nu Laura ieu. Iya. Ya, jadi entong hanya kunjungan ini hungkul. Ada di rumah, di puskesmas nggak ada. Iya. Ya, nah gerakan senamnya boleh ini dilakukan pada ibu. Iya. Ya, oke ini mah sudah boleh. Apa yang bisa dilakukan kalau bisa ada tambahan misalkan nanti foto suaminya sedang membantu. Kalau misalkan butuh berdua sama suami boleh. Yang ada yang misalkan bisa ada gerakan untuk dipantau oleh keluarga, dihadirkan suaminya di situ di foto boleh nggak apa-apa. Iya. Tuh, jadi ada atas pantauan keluarga gitu untuk melakukan senam. Dah, oke, bisa paham sampai sini? Paham. Paham ya? Oh.